Salam jumpa Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara. Izinkan pada kesempatan ini saya menyajikan praktik coaching yang saya lakukan bersama rekan-rekan CGP di ruang kolaborasi pada kasus 1. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Bapak Ibu CGP, rekan-rekan CGP. Saya Gusti Ayu Putu Trisna Wulandari pada kesempatan ini akan menyajikan kasus 1 di mana saya berposisi sebagai coach dan Pak Rus yang sebagai coachee. Mohon maaf. Oke, kasusnya adalah Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lainnya. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Ya, mohon izin untuk mempraktikkan coaching. Oke, sebentar. Bagaimana kabarmu hari ini, Rus? Ya, Astengkaro baik, Bu. Namun hari ini saya agak sedikit lemas, Bu. Karena mungkin cuaca kurang bersahabat kayaknya ini. Iya, benar sekali ya. Tapi tetap semangat ya, Nak ya. Apalagi sekarang kita masih berada pada situasi pandemi. Jadi kita harus tetap waspada, menjaga diri ya, Nak ya. Jangan lupa 3M. Masih ingat apa itu 3M, Nak? Ya, masih, Bu. 3M itu mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Iya, tepat sekali. Nah, Rus, pada kesempatan ini ada yang ingin Ibu obrolkan sama kamu terkait tugas yang telah kamu buat. Kira-kira kamu Ya, ada Bu. waktu? Ya, Bu. Ada apa dengan tugas saya? Ada yang salah? Tidak salah. Sama sekali tidak salah. Bahkan hasilnya sangat rapi dan mendekati sempurna. Namun Ibu rasa ini kan tugas kelompok. Kenapa ya Ibu perhatikan kamu jarang mau berbaur dengan teman saat mengerjakan tugas? Ibu perhatikan kamu fokus mengerjakan tugas sendiri tanpa mau berdiskusi dengan teman. Ada apa ya? Boleh Ibu tahu kenapa kamu seperti itu? Ya, betul, Bu. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya, karena saya memang tidak nyaman, Bu, kalau bekerja dengan teman di dalam kelompok. Saya merasa tidak fokus. Ya, konsentrasi saya hilang kalau saya mengerjakan tugas itu bersama teman-teman. Loh, kenapa begitu, Nak? Padahal Ibu perhatikan teman-temanmu baik-baik saja dan bahkan kamu kan sering kumpul dengan mereka ketika jam istirahat. Ya, memang sih, Bu, tapi gimana ya? Saya memang tidak punya masalah pribadi dengan teman-teman, Bu. Cuma saat saya mengerjakan tugas, memang saya perlu konsentrasi ya, sehingga untuk bisa lebih berkonsentrasi, biasanya saya lebih senang bekerja sendiri ya daripada saya berkelompok. Kalau berkelompok itu mungkin konsentrasi saya menjadi buyar, gitu ya. Nggak fokus, akhirnya saya bekerja sendiri saja. Oke, baik. Sekarang Ibu paham, berarti penyebabnya itu kamu tidak mau berbaur dengan teman saat mengerjakan tugas karena ingin konsentrasi ya. Tapi Rus, menurut kamu, Ibu ingin bertanya, teman itu apa sih menurut kamu? Atau makna orang lain menurut kamu itu apa sih? Kalau menurut saya, teman itu sih adalah orang yang bisa diajak berbagi ya, Bu. Teman bermain misalnya, dan juga
teman itu sebagai tempat untuk menemukan solusi ya ketika kita sendiri punya masalah. Jadi teman itu bisa diajak Iya, menemukan solusinya. iya benar sekali. Nah, itu kamu paham. Nah, kan ada nih di dalam pembelajaran salah satu pendidikan karakter bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, di mana kita memerlukan orang lain sebagai tempat kita untuk berbagi, ya kan? Iya Bu, di pelajaran sosiologi juga sepertinya Pak gurunya ya pernah menyampaikan itu tentang makhluk sosial itu. Nah, apa kamu sudah menerapkan itu? Ya, kembali seperti yang tadi Bu, kalau saya di kelompok itu biasanya cuma itu ya, susah berkonsentrasi kalau bekerja di kelompok itu. Dan saya memang mengerti ya tentang makhluk sosial itu. Iya, nah kan paham kan maksud ibu? Kalau ibu boleh tahu nih, apa sih yang mendasari kekhawatiran kamu ketika mengerjakan tugas bersama teman? Begini Bu, sebenarnya saya takut nilai saya jelek ya. Saya takut nilai yang saya dapatkan itu juga dimiliki oleh teman nanti kalau berkelompok ya, kalau tugasnya dikerjakan berkelompok. Saya yang bekerja tapi teman-teman saya sendiri yang mendapatkan nilai nanti, itu yang saya takutkan Bu. Oh, itu. Nah, selain itu ada tidak kekhawatiran lainnya? Silahkan diungkapkan dulu ya. Siapa tahu dengan kamu menyampaikan kekhawatiran kamu nanti, kamu bisa menemukan jalan keluar atas apa yang menjadi permasalahanmu hari ini. Selain nilai saya jelek, saya juga khawatir Bu, begini. Kalau nanti kerjaan yang saya buat itu diakui oleh teman-teman, karena ini kerjakan secara berkelompok ya, sehingga bisa saja teman saya yang mendapat pujian nanti, padahal saya yang sudah bersusah payah bekerja untuk menyelesaikan tugas kelompoknya ini. Seperti itu Bu. Iya, baiklah. Baik. Kalau itu yang menjadi kekhawatiran kamu, menurut kamu apa sih kelemahan dari kekhawatiranmu itu? Jika kekhawatiranmu itu tetap melekat pada dirimu, bisakah kamu menciptakan kenyamanan dengan temanmu? Sepertinya tidak Bu. Ya, mungkin ini tidak akan membuat saya nyaman nanti kalau bersosialisasi dengan teman-teman. Kalau seperti ini kekhawatiran saya. Iya, benar sekali. Jika kekhawatiranmu itu tetap kamu pertahankan, bisakah kamu yakin bahwa temanmu akan menjadi tempatmu untuk berbagi? Rasanya jelas tidak bisa Bu, karena mungkin hubungan saya tidak baik dengan teman, nanti saya bisa bingung sendiri jadinya kan, gimana saya berbagi nanti kalau sudah hubungan saya mungkin tidak baik dengan teman-teman. Iya, benar sekali. Nah, secara otomatis mulai ada solusi ya. Untuk saat ini memang kamu nyaman dengan kondisi ini, tetapi kelak ketika kamu mengalami masalah terutama terkait pembelajaran, kemudian kamu mengalami masalah kekurangan bahan atau tidak paham dengan materi itu, kamu akan malu untuk bertanya dan meminta solusi teman, ya kan? Nah, begitu juga dengan temanmu. Kelak mereka akan berlaku sama seperti yang kamu lakukan sekarang. Nah, dari ilustrasi itu, pembelajaran apa yang bisa kamu ambil? Ya, saya minta maaf sebelumnya Bu ya, mungkin karena saya terlalu sempit berpikir ya Bu, dan saya tidak memikirkan dampak jangka panjangnya kalau hubungan saya tidak baik dengan teman sekelompok ya, dan tentu nanti saya tidak ada teman untuk berbagi gitu ya, tidak ada teman yang bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang saya hadapi. Ya, nah, jika kamu sudah menyadari kelemahanmu itu, kira-kira rencana apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kekeliruanmu itu? Begini Bu, saya akan mencoba ya dengan teman-teman untuk belajar mengerjakan tugas di dalam kelompok ya. Mungkin supaya lebih lancar, saya akan mengawalinya dengan membagi-bagi tugas ya dengan semua teman di kelompok, sehingga
masing-masing punya tanggung jawab ya untuk dilakukan, dan jika ada masalah nanti saya bisa saling memberikan solusi di dalam kelompok. Demikian, Bu. Iya, nah itu baru namanya Rusmantika yang pintar dan bijaksana. Ya, nah kalau itu rencana aksimu, mulai kapan kamu akan bereaksi, Nak? Nanti kapan Bu Guru lagi memberikan tugas kelompok, mungkin dari di sana saya nanti akan mulai mencoba untuk ya bisa berkelompok dengan teman-teman ya untuk kelompoknya. Iya, Ibu pegang ya, Ibu pegang solusi dan janjimu itu ya. Mudah-mudahan di aksi tugas berikutnya ketika Ibu memberikan tugas kelompok, kamu sudah siap dengan rencana aksimu yang tadi ya. Ya, bahwa ingat kalau kita itu adalah makhluk sosial ciptaan Tuhan. Kita juga memerlukan orang lain. Jangan berpikir sempit ya, Nak ya. Tetapi ambil hikmah jangka panjangnya. Tetap semangat ya. Ya Ibu ya, terima kasih ya. Dan hari ini setelah berdiskusi dengan Ibu, saya merasa teman itu penting ya. Sehingga nanti di dalam kelompok saya bisa saling berbagi ya dengan teman-teman, saling bisa memberikan solusi. Demikian Ibu ya, terima kasih. Baik, terima kasih juga ya sudah menyampaikan permasalahan dan kita bisa mencapai solusi bersama atas permasalahan itu ya. Baik Bapak Ibu, Ibu-ibu pengamat, demikian tadi coaching saya bersama Pak Rusmianta. Mohon masukan, kritik dan saran dari Bu Ari dan Bu Erni selaku pengamat. Silakan. Silakan Bu Ari duluan. Ya, terima kasih Bu Erni. Nah, selamat buat Bu Ayu Landari sudah melakukan praktek coachingnya dengan Pak Rus. Setelah saya perhatikan tadi praktek coaching yang telah Ibu Ayu lakukan sangat bagus sekali, sudah sesuai dengan model Tirta, yaitu yang pertama, langkah yang pertama itu sudah menyampaikan tujuan dari kegiatan coaching hari ini. Kemudian dari tahapan yang kedua, identifikasi masalahnya juga sudah digali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada identifikasi potensi coachingnya sendiri. Kemudian pada tahapan yang ketiga, rencana aksi. Nah, Ibu sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang baik sekali kepada coachingnya dalam menyelesaikan permasalahan. Tadi coachingnya sudah mau Ibu menyatakan rencana aksinya. Kemudian yang terakhir pada tahapan tanggung jawab. Nah, Kuci sudah berkomitmen untuk melakukan tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus kepada teman-temannya di kelas ya, terhadap teman kelompoknya. Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin Bu Erni bisa menambahkan tanggapan tentang praktek Kuci yang telah dilakukan oleh Bu Ayu. Terima kasih. Selamat buat Bu Ayu telah melakukan praktek coachingnya. Di sini saya menambahkan sedikit yang apa yang dikatakan Bu Ari. Praktek yang sudah yang dilakukan sama Bu Ayu sudah sesuai dengan model Tirta. Mulai dari tujuan yang ingin dicapai dari coaching tersebut adalah ingin mencapai tujuannya sudah disampaikan. Kemudian identifikasi masalahnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, mengajukan pertanyaan yang refleksi udah Ibu lakukan tadi. Kemudian untuk aksi nyatanya dengan memancing pertanyaan menggunakan pertanyaan yang memancing, Ibu sudah mengungkapkan atau mengeksplorasi dari Kuci tersebut. Itu yang saya lihat tadi, perhatikan tadi, dan kemudian
ditanggung jawab. Ibu sudah memberikan, Kuci sudah berkomitmen untuk melaksanakan apa yang ingin dia lakukan di kegiatan berikutnya, dan Ibu sudah membimbing Kuci untuk mengambil keputusan yang tepat. Dari saya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat buat Bu Ayu ya atas pembelajaran praktek ini kucingnya. Ya itu saja Bu Ayu. Ya, terima kasih kepada Bu Ari dan Bu Erni selaku pengamat. Terima kasih juga Pak Rus selaku partner saya dalam proses ini. Nanti mudah-mudahan kita semua bisa mewujudkan apa yang kita dapatkan hari ini dalam praktek aksi nyata. Ya, terima kasih.